Modal habis, isi dompet kempes, dan bahkan teman-teman udah mulai ninggalin lo semua. Ketika apa yang lo miliki selama ini hancur begitu saja. Seolah-olah lo berada sendirian di muka bumi ini. Dan mungkin menurut lo itu adalah akhir dari segalanya. Tapi lo harus tahu bahwa ini adalah awal permulaan. Di mana lo bisa menemukan sebuah kekuatan yang tersimpan dari dalam diri lo sendiri. Dan di sini kita akan bahas kenapa rasa sakit yang lo rasain itu ketika jatuh gagal dalam sebuah bisnis itu malah bisa membuat lo menjadi seorang yang kuat di tempat, dan bahkan lo bakal punya radar yang sangat oke sekali saat membangun lagi semuanya dari awal. Seringkali orang terjebak ketika jatuh itu hanya mencari validasi dari orang-orang. Lo curhat ke sana, curhat kemari, seolah-olah lo tuh orang yang paling sakit atau orang yang paling terzolimi atau mungkin orang yang paling terpuruk. Tapi kenyataannya teman-teman lo selalu bilang masih ada orang-orang lain di luar sana yang lebih parah daripada lo. Tapi masalahnya lo nggak bisa lihat itu semua, dan pada akhirnya lo harus berkilah. Gua ini butuh uluran tangan, gua ini butuh yang namanya sentuhan-sentuhan di mana orang yang dekat dengan gua itu membantu gua untuk bangkit dan berdiri lagi. Tapi kenyataannya ketika ada orang yang support lo malah jadi orang yang keenakan, malah menggantungkan hidup kepada mereka. Tidak sedikit terjadi, dan gue juga ngerasa ada orang seperti itu. Ketika mereka kita kasih kail, dan pada akhirnya bukan kailnya yang dimakan, malah umpannya yang dihabisin, dan sehingga membuat orang-orang semakin menjauh. Nah itu terjadi kenapa? Karena pola pikir kita tidak bisa terarah, dan kemudian sulit untuk mencari celah bagaimana untuk memulainya kembali. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah sukses seperti Jack Ma dan kemudian siapa lagi, banyak hal di luar sana. Mungkin kita bahas yang namanya Jack Ma, di mana dia ditolak di KFC, kemudian juga dia berhasil membangun sebuah e-commerce yang namanya Alibaba, dan sekarang dia menjadi orang yang terkaya. Dan selain itu juga J.K. Rowling, seorang penulis terkenal, dan pada akhirnya dia bisa menerbitkan buku Harry Potter dengan kekayaan luar biasa. Nah, menurut lo itu hanya sebagai motivasi biasa. Tapi kalau lo lihat orang-orang yang jatuh itu punya radar yang sangat kuat. Mungkin awalnya ketika lo dalam keadaan terjatuh, keadaan terpuruk, saat itu mungkin lo berpikir instan. Gue ngerti apa yang lo rasain sekarang. Gue ngerti apa yang lo rasain waktu itu. Tapi tahu nggak? Ketika lo bisa mengesampingkan ego lo untuk beres dengan cepat, dan minimalnya lo tahu langkah kecil apa yang bisa lo lakuin ketika lo ingin menata semuanya kembali. Kita ambil sebuah study case. Ketika misalnya lo mau jualan skincare, awalnya tanpa riset, kemudian juga tanpa melihat harga yang ada di pasaran, lo langsung jual, berharap lo bisa dapetin untung berkali-kali lipat. Lo bisa bedain mana orang yang mengandalkan uang dan mana orang yang mengandalkan pengalaman dia ketika pernah terjatuh. Ketika orang yang mengandalkan uang, mungkin ketika barangnya tidak habis, dia jual modal, setelah itu selesai. Tapi ketika lo pernah jatuh, pernah merasakan sebuah kesulitan sangat luar biasa, lo bakal balik lagi ke belakang. Lo bakal berpikir, gimana caranya produk ini bisa laku? Lo lihat, oh ternyata target gua ini bukan orang yang sesuai. Kemudian lo robah lagi cara marketingnya, lo kemudian kemas lagi dengan cara yang paling minim sehingga orang-orang mampu membeli semuanya, dan di sana radar lo semakin kuat. Lo cukup dihantam sekali dan kemudian lo punya intuisi yang semakin kuat, berbeda dengan orang-orang yang belum pernah merasakan kejatuhan. Dan yang keduanya adalah ketika lo membangun sebuah strategi saat lo pernah jatuh, lo akan semakin berhati-hati. Lo bakalan punya benteng yang berlapis ketika akan melakukan sebuah tindakan. Kita ambil contoh yang sangat sederhana. Ketika lo bangun perusahaan, lo pasti akan melihat dulu. Dulu gue pernah dikhianati oleh tim gue di bagian sini. Lo pasti akan perkuat di situ. Dan lo tahu ketika gue pernah dikhianati di tim pemasaran, lo bakal perkuat lagi di sana. Ketika lo pernah dikhianati di bidang keuangan, lo pasti akan tahu lagi. Jadi ketika orang yang pernah jatuh itu, dia akan membuat sebuah benteng berlapis-lapis sehingga tidak akan sulit untuk mengontrol di mana celah kebocorannya. Bayangkan saja ketika orang punya uang 1 miliar, kemudian tidak dibarengi dengan pengalaman, apa yang terjadi? Mereka akan lost control, seolah bisnisnya autopilot. Tapi ternyata di dalamnya busuk semuanya dan bahkan bobrok. Tapi ketika lo punya duit 1 miliar, lo bisa maksimalkan itu semua,
Meskipun semuanya autopilot, tapi lo bisa supervisi dengan baik. Dari mulai hal yang terkecil. Dan ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Karena pada prinsipnya, kemampuan berpikir, cara membangun sebuah strategi, bahkan mind mapping kita pun, itu bergantung pada pengalaman kita saat mempelajari apa yang pernah salah di masa lalu. Dan itu jangan sampai lo lakukan lagi. Nah, pada prinsipnya adalah teman-teman semua, ketika lo terpuruk, jatuh, bukan berarti orang-orang meninggalkan lo semua. Mereka hanya takut dipinjemin duit. Mereka hanya takut jadi tempat lo bergantung. Dan yang terakhir adalah mereka takut ketika lo akan membebani hidup mereka. Maka dari itu, mulai dari sekarang ketika lo merasa dalam keadaan terjepit, terjatuh, dan bahkan terpuruk, ayolah bangkit. Buka pikiran-pikiran lo. Cari ilmu yang lebih bermanfaat. Jangan kedepankan keluhan. Karena kalau mengedepankan keluhan, yang ada lo malah capek sendiri. Orang-orang makin menjauh. Tapi ketika lo semakin banyak menganalisa apa yang ada dalam diri lo sendiri, setelah lo bakal ketemu sebuah sistematis yang indah yang telah Allah berikan kepada lo semua. Dan itu adalah tiket kesuksesan yang tidak bisa semua orang raih. Selama lo mau belajar dan mau merubah cara pandang dan juga cara berpikir lo.